Hah? Sutratun. Yang ada di tadris. Ada tadris. Muazzam. Ismarun. Ya, mulai ya. Jangan menyebutkan yang tidak disebutkan. Oke. Ini untuk menguji konsentrasi. Saya mulai ya dari Masasatun. Ya, sebut yang lain. Dari mana? Dari mana aja? Bebas. Bukan Birusud, Birusud. Ismar. Enggak satu aja. Tadi tidak. Oh ya, bukan Birusud. Sitriji. Bukan Birusud. Ismarun. Bangun. Masa. Ismar. Biar. Anjir. Muazzin. Sutratun. Bukan Yifun. Kayu pelawak. Bangun ini. Profesor cepet. Profesor. Udah, lamun. Ya, gitu ya. Jadi ini untuk menguji konsentrasi dan hafalan kosakata. Nah, karena baru Mas Wasok ya. Saya belum tahu apa? Jadi sering disebut. Masih sering. Ya, ini udah nggak ngantuk ya. Ya, kita mulai ya. Ini untuk di ini aja untuk permulaan sebelum masuk ke materi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughahal arabiyyah lughatal Qur'an wa sunnah wa salatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ya sabahal khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Dirasatuna al-yaum tatwir isti'ab al-mufradat. Wal'an wasalna ila maudu'in jadid, yakni sahnun ya. Jadi kita masuk ke judul baru. Untuk kosakata pertama ini ada kosakata sahnun. Sahnun ya, kita ucapkan bersama-sama. Sahnun. 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 Yang masyhur ya, sahnun itu apa? Piring. Piring. Ada makna lain selain piring? Ada yang makna lain? Jadi kosakata kalau dia punya makna ganda ya, dalam istilah linguistik disebut dengan apa? Polisemi. Satu kata beragam makna gitu ya. Kalau hanya punya satu kata hanya punya satu makna disebut dengan monosemi. Monosemi. Nah, sahnun itu bagian dari monosemi atau polisemi? Punya makna lain selain piring nggak? Memang yang populer, yang masyhur itu kan piring, ya. Sahnun itu piring. Punya makna lain? Punya. Jadi makna dasarnya sahnun itu artinya tobak. Inaun min awanit to'am. Jadi apa? Mana inaun itu? Ya, untuk menyimpan makanan, ya. Tempat untuk menyimpan makanan itu piring. Sahnun, piring. Selain piring dia punya makna lain ya. Tapi makna dasarnya itu piring. Nah, sahnun juga itu bisa bermakna sahatun awastun. Sahah itu apa? Halaman. Wastun? Tengah. Jadi kalau ada istilah sahnul masjid,
ada istilah sohnul masjid. Pernah dengar itu? Penuh. Sohnul masjid itu bukan piring masjid. Bagian tengah. Nah, tapi bagian Tengah. bagian tengah. Kalau ada istilah misalnya sohnudar itu bukan piring apa? Rumah, tapi apa? Halaman rumah. Jadi makna lainnya selain daripada piring, sohnun itu bermakna wastun atau sahatun, tengah, bagian tengah atau halaman. Ada yang baru tahu sekarang? Hah? Baru tahu kan? Jadi ketika kita menemukan istilah sohnul masjid dalam suatu teks, itu tidak dimaknai piring masjid atau sohnudar, tidak dimaknai piring halaman. Baru tahu kan? Nah, iya. Itu makna kedua ya. Makna kedua. Makna ketiganya, sohnun itu bisa bermakna dakhil, dalam. Sohnul udhun, bukan piring telinga, apa? Dalam telinga itu apa namanya istilahnya? Hah? Gendang ya? Sohnul udhun itu apa? Gendang telinga, dalam telinga, bukan piring telinga. Ya. Jadi sohnun itu merupakan polisemi, mushtarok lafzi. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, polisemi itu contohnya kata bisa. Hasan bisa main bola. Hasan disengat ular berbisa. Ya. Bisa pertama dengan bisa kedua maknanya beda nggak? Bisa mampu, yang bisa yang pertama, bisa yang kedua. Ular berbisa apa? Racun kan? Itu contohnya. Ya, itu ya sohnun. Tapi makna dasarnya, makna awalnya yang populer di kita itu artinya apa? Piring. Sekarang buat jumlah dari kata piring, ya. Jumlah dari kata piring. Silahkan bebas ya, apakah piringnya jadi mubtada, jadi khobar, jadi isi majrur atau yang lainnya. Ya, silahkan. Dari sini dulu, San. Astairu sahna sahibi. Astairu as-sahnu. Hah? Sahna. Astairu Sahna sohna. sahibi. Oke, berarti kalau maksudnya piring temanku gitu ya. Asta itu meminjam. Saya meminjam piring temanku. Astairu sohna sodiki atau as-sohna li sodiki gitu ya. Oke, bagus. Pokoknya jangan kurang dari dua kata ya. Walaupun dua kata itu sebetulnya mufid, sudah mufid. Misalnya as-sohnu jamilun boleh, tapi sekarang sudah mulai diharamkan ya, harus lebih dari dua. Den. Istana itu asofna isuki. Oke, good. Terus. Ya, Sab. Banyak. Apa? Istara itu ya yang. Terus? Sama persis itu mah. Apa? Hidup. Oh, sama. Ya, nggak apa-apa, yang penting beda. Mau coba? Apa? Oh, apa itu arti? Ah, itu matematik ya. Nih, kalau matematik, jurusan matematik bisa ngitung, bisa pecahan desimal ya, apalagi itu. Wah, itu biasa, itu standar ya, jurusan matematik bisa ngitung standar.
Tapi kalau jurusan matematik bisa bahasa Arab, bisa buat jumlah, nah itu baru Luar biasa. Jadi harus punya distingsi ya, pembeda. Iya. Jurusan PBA bisa tasrif, wajar. Jurusan PBA bisa tasrif, wajar. Jurusan PBA bisa nahu, bisa sorok, standar. Tapi jurusan PBA bisa edit, misalnya ya, edit. Atau bisa apa? Bisa iya, bisa bahasa Inggris atau bisa yang lain, itu satu kelebihannya, distingsi. Jadi nggak rugi ya, jurusan lain bisa bahasa Arab, MPI bisa bahasa Arab, matematik bisa bahasa Arab ya. Itu justru kelebihan, distingsi ya. Jadi teman-teman juga jangan hanya punya satu keahlian, harus punya keahlian yang lain, harus punya pembeda. Ya. Terus Saima. Itu asohna filafik. Oke. Oke, good. Ya, sohnun. Jamaknya apa? Nanti ini lanjut ya. Sohnun jamaknya apa? Nah, jamaknya banyak juga itu. Jadi sohnun itu jamaknya bisa ashun, bisa suhun. Ya. Ada dua tuh, ada ashun, ada suhun. Ada yang ketiga, ashan. Nah, jadi tiga ya. Suhun, ashun, ashan. Tiga jamaknya ya. Jamid mustaq, sohnun. Jamid mustaq. Jamid mustaq. Tapi ada juga ini sohana yashanu sohnan tuh. Santri. Iya, ada juga dari mustaq juga ini. Ya. Sohana yashanu sohnan fahuwa sohin wadaka mashun. Ya itu yang pertama sohnun. Yang kedua mil'aqatun. Yuk. Mil'aqatun. Nah, mil'aqatun ini maknanya apa? Sendok ya. Sendok. Jamaknya apa? Jamaknya ada yang tahu? Malaik jamaknya. Jamid mustaq mil'aqah. Jamid mustaq. Alaqo ya. Jamid mustaq. Mustaq dari kata apa? La'iqah. Isim alat ya, isim alat dari la'iqah. Maknanya adatun yutanawalu bihat to'am ya, alat untuk menggunakan apa? Masya Allah. Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi atau makan. Tuh ya. Mil'aqah. Nah, mil'aqah ini mustarok lafzi. Apakah dia bagian dari polisemi atau monosemi? Ada makna lain selain garpu, selain sendok ada makna lain? Gak ada ya? Di mananya hanya sendok. Yuk, sekarang buat contoh dari kata mil'aqah. Karena ini isim alat, ya, ini kan isim alat ya. Jadi biasanya menggunakan bil mil'aqah atau boleh yang lain ya, boleh bebas. Yang penting jumlahnya lebih dari 2. Silakan dari sini dulu Randi. Akaltu al-khadrawat angkat. Oke, terus Ahmadu yaqulu al-hasan istimalil apa? Nah, bagus. Terus itu mil'aqatan ila jari. itu. Mil'aqatan ila jari. Oke, terus Apa pen? Tidak tertulis. Amiltu al-mil'aqata
Fil matbah. Min matbah. Terus ya hudu arzah bil akotul bimil akoti bil akoti kabiratul kabirotin. kabiratul. Oke. Terus apa? Oh yang gede ya, yang Nah ini senoknya sudah buat makan ya. Yutanawalu biha ta'am kan? Ada tun yutanawalu biha ta'am. Terus Bang, Yarmil walidu mil akotan hilal bilad. ya. Ya, sok. Rosyid, Dokram. Mau coba? Buat contoh dari kata milakoh. Dalam tuh Milako fil matbah. Milakoh fil. Nah, ya. Mantada khobar itu ya. Baik, lanjut. Yang ketiga ya. Ingat ya, ini harus pakai shin ya. Syaukatun. Syaukatun. Mamana syaukah? garpu. Ya. Ada makna lain? Apakah dia mustarok lafzi? Polisemi? Selain garpu apa? Syaukah ini. Oh iya. Nanti ada hubungannya. Pakai kop itu. Ada hubungannya. Syaukatun selain garpu apa? Duri bisa duri teh. Selain duri, selain garpu apa? Syaukah? Kekuatan. Oke, syaukah itu makna lainnya kekuatan. Kuwatun wasilah, kekuatan dan senjata. Tuh mana lainnya ya? Itu ada di Quran. Wa tawadduna anna ghairu dzati syaukah. Bahwa yang tidak punya kekuatan itu bukan yang tidak punya garpu ya. Seandainya kita memaknai secara literal, karena syaukah itu kita taunya garpu, maka diterjemahkanlah data syaukah itu tidak punya garpu. Itu artinya tidak punya kekuatan, tidak punya senjata. Tuh makna lainnya selain garpu ya. Tapi makna dasarnya itu adalah adatun zata asobi dakikoh yutanawalu biha ba'du to'am. Jadi alat itu alat yang punya asobi itu apa? Ini jari, yang punya jari-jari kan? Tuh ya, syaukatun. Jamaknya syaukat, jamak muannas salim, syaukat, kemudian syawakat, syauk. Nah, 3 ya. Syaukat, syawakat, syauk. Ada yang ketiga, syiwak, 4. Syauk sendiri ya, itu maknanya itu kan jamak ya. Apa syauk itu apa? Mana syauk? Syauk apa? Mana syauk? Apa? Du? Duri. Syauk apa? Syauk apa? Mana syauk? Du? Duri. Iya. Duri ya. Syauk sendiri duri, tumbuhan berduri. Syauk berduri, duri, syaukatun apa? Garpu, senjata. Nah, ada yang mirip, beda kof dengan kaf apa? Syauk pakai kof apa itu? Rindu. Jadi rindu itu seperti duri. Apa?
Apa? Syauku kasyauki. Nah, asyauku kasyauki. Rindu itu seperti duri. Gimana rasanya duri? Semakin Ada korelasinya. semakin bertemu, semakin dekat, Semakin ditus. Kan saya bilang kemarin ya. Waman yarghabu fika lan yatrukaka walau kunta syaukan baina yadayhi. Orang yang mencintaimu tidak akan meninggalkanmu walaupun engkau itu adalah duri di antara tangannya. Duri, tahu duri ya, semakin ya semakin sakit kan gitu. Berdarah kan? Tapi kalau kita suka mencintai, maka kita tidak akan melepaskan walaupun menyakitkan kan gitu. Sampai berdarah. Itu ada korelasinya syaukun qaf dengan syaukun kaf, syaukatun. Kasusnya sama dengan kemarin, sarirun, ranjang, dengan sariroh, rahasia. Bahwa mohon maaf ya, bahwa urusan sarir, ranjang itu rahasia, sariroh. Tidak boleh dicerita-ceritakan. Ya itu ya. Jadi selain syaukah itu maknanya selain garpu apa? Kekuatan. Itu musyarak lafzi itu. Polisemi. Tapi ketika dihilangkan qafnya, taknya itu bisa maknanya bisa jadi apa? Duri. Yuk buat contoh dari kata garpu. Yuk kembali lagi ke Hasan. Hampir sama dengan sendok tadi. Apa? Jadi ganti. Akal tu ama jangan akal tu alahma bi syaukatin. Bisa kangen. ini saukatan Oke. di ahli Quran. Good, bagus. Terus. Kusatu syaukat fil matbakhi. Oke, good. Mau coba? Bisa aku Oke. asauka. Ih, bagus. Ya, terus lanjut. Iya, kenapa? Karena ya matematik kan. Kalau TBA begitu biasa. Standar TBA begitu. Ternyata bisa Makroni itu apa kemarin coba? Makroni. Makroni ya. Makroni. Mungkin Makroni pakai garpu, makanya. mie. Mie itu apa kemarin? Ya, Indomie ya. Indomie. Jadi makrona itu apa kemarin makroni. Terus ya. Sama ya? Sama. Budai. Udah sama ini. Sama Beda. Ya, bagus ya. dan garpunya banyak. Oh, punya banyak. Masuk. Oke. Ya. Terus yang selanjutnya kata yang keempat ya. Ya, sama-sama ya, kubun. Ya, kubun, kubani. Aqua. Kalau dulu zaman di Gonda ya, kubun, kubani, kubanting. Kubani, kubanting. Kubun, kubani, akwab. Nah, jamaknya itu ya, jamak kubun itu bisa satu akwabun, bisa akwubun, dua ya. Akwabun bisa akwubun, tuh jamaknya. Kubun jamid mustaq. Jamid mustaq kubun. Dari kata apa kalau mustaq? Mustaq jamid. Kabar. Kabar.
jamid ya, tidak punya asal kata. Kubun maknanya kaksun. Kaksun itu apa? Kaksun. Kapak. Ini. Kan ini kapak ya. Kapak yang itu kan. Kaksun apa? Kota. Piala. Piala, selain piala apa? Kapak mas. Mahkota. Atau pohon. Iya mahkota kerajaan. Kosun. Gelas juga mananya itu. Apa bedanya kubun dengan kaksun? Kubun ada gagang. Mungkin ada pegangannya gagang. Kalau finjan ini cangkir. Cangkir itu yang terbuat dari Sama plastik. Plastik kayaknya. Buat dari plastik. Tapi kalau di Al-Munawwir Pak itu kan kaca kan. Kaca kan. Saya lihat gambarnya dari situ. Iya, kalau mahasiswa itu harus disebutkan sumbernya dari mana, jangan katanya dari Munawwir. Nomor yang Coba bedanya apa? Kubun itu apa? Gelas. Finjan, cangkir sama gelas apa bedanya? kalau gelas mah kaca Hmm? biasanya. Gelas kaca, kalau cangkir Dari plastik biasanya. Dari Tapi Indonesia. ada- Kalau di Indonesia. Kalau dari besi. Kalau besi berarti Martin. Itu tidak batuk apa? gelas sayang jadi gimana? ini dulu deh. Kubun itu gelas ya. Kalau kaksun gelas juga. Gelas besar. Gelas kerajaan mungkin. Kaksun itu ya. Nih kaksun itu mustarab lafzi itu. Kaksul alam apa? Ya. Piala dunia. Piala dunia. Ini berbentuk ini biasanya Cawan. Bedanya apa? Kalau kubun, kalau Anda menyebut kubun itu ada isinya, ada airnya. Baru pakai kubun. Ada isinya. Tapi kalau kaksun itu kosong, gelas yang kosong. Tuh, dalam bahasa Arab ada bedanya. Kalau gelasnya kosong, tidak ada isinya, kaksun. Dan selain gelas, maknanya kaksun itu bisa bermakna piala. Tapi kalau gelasnya berisi, gelasnya berisi apa? Kubun. Coba terjemahkan. Saya mau segelas kopi. Coba bahasa Arabnya apa? Saya mau segelas kopi. kuban minako. Nah, uridu kuban minal qahwa. Saya mau segelas susu. Kuban minal. Saya mau segelas teh. Uridu kuban minal. Jadi kub itu gelas yang berisi. Tapi kalau gelasnya kosong, kaksun. Dan kaksun itu maknanya tidak hanya gelas, tapi maknanya apa? Piala. Jadi kalau ada kaksul alam, oh saya pernah belajar kaksun itu gelas. Tapi ada istilah kaksul alam, bukan gelas dunia, tapi piala dunia juga tidak diterjemahkan ardun. Alam ya, piala dunia itu bukan, ada dulu pernah ada yang menerjemahkan itu kaksul alam, tapi kaksul alam. Ya, kembali ya. Jadi kubun itu gelas, tapi gelas yang tidak gelas yang berisi. Kalau gelasnya kosong, apa? Kaksun. Bedanya dengan finjan, apa finjan? Kata selanjutnya. Lebih pendek kan. Pendek. Ya, kalau finjan ya cangkir ya. Kecil. Finjan jamaknya fanajin ya. Fanajin. Tapi biasanya finjan itu identik dengan kopi, teh ya. Syurbu finjani qahwah, minum secangkir
kopi. Ya. So, buat contoh dari kata kub. Jadi sini, tadi sekarang sini ya, ya nanti. Kub. Shalom. Kuban minal qahati fi subahi. Masya Allah. Saya minum segelas kopi di pagi hari ya. Terus Al-Qubu ista'malahu Ahmadu li syurbil laban. oke, good. Terus Tahattu uban hatta tarji'a ummi. apa itu? Artinya apa? Saya memecahkan kelas sampai Nah, ya boleh terus. Asyrabu qadwa fil qub. Oke, terus Yarmi kuban milal jidah. Astagfirullah. siapa yang Kubanti. ya terus Good. Coba. Pak, Ya. saya minum air pakai tas aja ya, Pak. Apa coba masalahnya? ya kub. Yaitu kuban wal finjan. Gimana? Itu Kuban finjan. oke, terus Masih? sip. Dari Mafinjan Fisuk. Oke. Nah, selanjutnya ini masuk ke fiil ya, ada ishtaro yashtari ishtiro. Ishtaro yashtari ishtiro, membeli. Ishtaro yashtari membeli. Ya. Wazan apa ini? Yang tadi Kemudian yang selanjutnya ada ba'a yabi'u bai'an. Ba'a yabi'u bai'. Ba'a yabi'u. Nah, tetapi yang unik dalam bahasa Arab ketika hendak menyebutkan jual beli itu bukan istiro was, istilahnya bukan istiro apa? Al-bai' wa istiro, tapi apa? Al-bai' wa syiro. Nah, ya. Syiro ya. Syiro. Syiro itu masdar dari syaro. Masdar dari syaro ya. Jual beli. Kemudian yang ketiga ada aqta yu'ti iqta. Memberi. Aqta yu'ti iqta. Ishtaro ba'a aqta. So, sekarang buat contoh dari kata ishtaro udah sering ya tadi disebutkan. Dari kata ba'a, menjual. Coba dari sini dulu sampai. Abiu atil faza abiu atil faza ila suki. Terus oke, terus Ba'a kuban fisuki. apa? Ba'a kubun fisuki. Ba'a. Siapa yang menjual? Tajir. Hah? Jajan. Oke, tajir. Waduh. Jajannya. Anjir. Oh, ba'a jajan, ba'a tajir, Anjir. pinjanan, bis. Aduh, nah. Terus, Salah lagi. terus, coba. Nah, ya, terus. Ba'an sodikoti atau ama ilayah. Ya, terus. Selanjutnya ini aqta yu'ti. Nah, aqta yu'ti ini fi'il muta'addi atau lazim? Muta'addi, dan dia butuh apa? Dua maf'ul. Aqta itu Hasan qalaman. Aqta itu Hasan. Nggak usah pakai ilah. Saya memberi ke Hasan. Nggak usah pakai ilah. Aqta itu ilah Hasan, nggak usah. Aqta itu Hasan qalaman.
Saya berterima kasih kepada Sandy. Coba bahasa Arabnya apa? Pasti askuru ilah ya. Aku syukurku. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan pakai hawa nafsu. Terjemah hawa nafsu nggak bisa, harus pakai ilmu. Saya berterima kasih kepada Jejen. Ashkuru Pepen bisa atau pakai li. Ashkuru li. Ashkuru lakum bisa atau ashkurukum. Tidak ashkuru ilaikum. Coba pakai aku ya. Bisa. Atau orang Arab sering pakai asyukru mausulun ila baru. Tapi biasanya li. Ashkuru li akhina, ashkuru li fadilati gitu ya. Atau langsung ashkuru fadilata ala atas kehadirannya, ala hudurihi gitu. Jadi bukan ilah. Seperti aku berkata kepadamu, bukan aku lu ilaika, tapi apa? Aku lu laka. Hasan berkata kepada Muhammad, qala Hasan li Muhammad, tidak qala Hasan ila Muhammad. Ini saya sering dengar akto itu ilah itu. Enggak, tidak akto itu tidak berpreposisi dengan huruf jar. Dia langsung langsung pada maf'ul ya. Muta'addinya langsung pada maf'ul. Kalau langsung pakai kayak tasyakiran bisa. Tasyakiran terima kasih. Oh iya, syukron, masykur. Maksudnya untuk konteks akto ya. Jadi jangan pakai ilah. Cok contohnya. Apa itu urusan? Siapa yang diberi? Sohidi. Apa yang diberi? Atau itu pulusan sodiki. Atau itu sodiki pulusan gitu ya. Terus. Oh ya, udah ya. Sini. Dikit lagi, sebentar lagi ya. Iya kemarin kalau domir itu harus nyambung, kalau domir mutasil ya harus nyambung, maf'ulnya harus langsung aqtahullahu apa gitu. Aqtahna oke good. Atau Hasanun Habibatan Uzahrotan Jamilatan. Bola Jamilah lagi. Jamilah mah dari jauh. Atau Hasan Habibatan Zahrotan Jamilatan. Iya gitu. Hasan memberikan kekasihnya bunga ya. Bunga yang indah. Terus Allahu mu'minan Al-Quran. Ya terus. Gak usah pakai ilah ya. Kalau itu Sandy Kuban. Oke. Apa? Kuban. Oh Kuban. Oh kirain Kuban. Ya. Oh ya. Iya bisa. Jadi contoh tidak harus fi'il madhi mudhari Bu. Boleh amr, boleh nahi ya. La tu'ti itu bisa. Langsung panggil dulu ya. Boleh faktor sahab gimana? Ati Bar'ah. Ukti dong. Ukti Bar'ah Kuban Tau'an. Tau'an itu apa? 10 hati. Ya terus. Atau Ami Baitul Jadi Memberikan saya, ibu memberikan saya rumah baru gitu ya? atau enggak teman saya diberikan rumah baru. Iya umum. Ami Baitul Jadi Isekai. Ya terus. Itu saya Hizanatan. Iya. Atau itu Zaidan Hizanatan. Nggak usah pakai apa?
ila a'taitu ilaika aduh. Apa? A'taituka inna a'tainaka al kausar. Itu kata Allah dalam Quran kan. Itu teman-teman boleh di boleh iktibas ya, ngambil dari situ. Misalkan inna a'tainaka al kausar. Inni a'taitukal apa misalkan? Furso. Inni a'taitukal suba. Inni a'taituka apa gitu. Bisa dipakai. Jadi tidak pakai apa? Ila. Tapi sebaliknya ada beberapa fiil yang berpreposisi dengan huruf jar dengan ila. Nanti di Tadbir Asalib ya itu ada. Kita berfokus pada fiil-fiil yang berpreposisi dengan huruf jar. Ada yang enggak. Ada yang ta'alufnya itu dengan muta'adinya itu ada yang langsung kepada maf'ul. Tidak boleh, tidak bisa pakai huruf jar. Seperti akto itu nggak bisa pakai ilah, nggak bisa. Walaupun kalau dalam terjemahnya memang cocoknya pakai ilah kan. Saya memberi pulpen kepadamu. Akto itu kolaman ilaika kan gitu ya. Tapi nggak. Akto itu ka kolaman. Jelas ya? Memberi. Kemudian ini mafudotnya ada al-waqtu asmanu minad dhahabi. Al-waqtu asmanu minad dhahabi. Ini menurut peribahasa Arab. Orang Arab itu menganggap waktu itu lebih berharga daripada emas. Kata orang Barat gimana? Waktu adalah uang. The time is money. Kata orang Cina? Kunci masalah. Kata orang Barat, pokoknya waktu itu harus menghasilkan uang. Tapi kata Arab, waktu itu lebih berharga daripada emas. Bahkan kata orang Arab, al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Pedang tuh gimana? In lam taqtuluhu yaqtuluka. In lam apa? Taqtahu apa itu? Apa artinya itu? Tidak bisa memanfaatkannya, maka dia akan itu waktu. Tapi menurut orang Indo, orang kita, waktu itu apa? Maaf, seperti apa? Kalmatot seperti karet. Seperti apa? Kalau undangan jam 8. Ya karena ya orang kita memandang waktu itu seperti karet. Karet tuh gimana? Manja. Elastis. Ya. Ya, baik itu saja ya. Al-waktu asmanu minadz dzahab, waktu lebih berharga daripada emas. Kamu mau nanya kamu? Ya. Kalau misalkan kayak kita nih kan kayak khutbah gitu. Kalau bagusnya kita misalkan kayak nikmat diberikan kepada kita. Kalau tuh pakai manhaj atau pakai apa? Bisa dua-duanya. Berarti nggak ada kayak tingkatan. Nah itu ya, nanti kita juga akan belajar musoal mutasohabat kolokasi. Jadi ada beberapa fiil yang lebih cocok menggunakan kata tertentu. Misalnya begini, memberikan kesempatan. Apa cocoknya? Terima kasih yang MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Syukron li ra'isil jalsah alladzi qad ada yang lebih cocok itu untuk furso. Atahali al furso, itahatul furso, bukan itaul furso. Jelas ya? Tapi pakai ito bisa nggak? Bisa juga, tapi ada yang lebih cocok pakai ataha. Nah, mana untuk nikmat misalkan mungkin yang populer begini ya, gimana alladzi qad a'tana ya, ini aman kan gitu. Manaha juga bisa. Manaha itu kan apa manaha juga? Memberi juga bisa juga.
Itu namanya kolokasi ya namanya. Mutasahibat, idiom bisa juga. Jadi itahatul fursoh, memberi kesempatan. Itahatul fursoh itu lebih pasnya itu. Bagaimana pendapatmu tentang pesantren? Coba apa bahasa? Ro'yuka fi. Ro'yuka bukan kaifa ro'yuka, ro'yuka. Coba keluarkan pendapatmu, sampaikan pendapatmu apa? Coba apa bahasa Arabnya? Sampaikan pendapatmu. Coba kemukakan pendapatmu. Coba apa? Enggak istakhrij kan? Enggak akhrij kan? Apa? Abdi ro'yaka. Abda ro'ya. Itu. Ya, nah ini saya dengan Kang Ujang, insya Allah ini lagi sedang menyusun buku untuk materi Tatwirul Asalib. Insya Allah bisa digunakan tahun depan. Nah, buku ini itu memuat beberapa fiil yang berpreposisi dengan huruf jar, kemudian beberapa kata yang berkolokasi dengan kata yang lain, yang berdampingan dengan kata yang lain. Salah satunya itu abda ro'yun, abda ro'ya fi, itahat fursoh, nah, gitu ya. Syakaroli, amarobi dan seterusnya. Itu sedang kita susun nanti, tapi itu lebih sistematis ya, dari fiil ke huruf, kemudian ada dari fiil ke isim, ada dari isim dengan isim. Nah itu insya Allah kita pelajari di tahun depan ya. Ada lagi? 2 menit lagi. Baik, cukup ya saya kira untuk temuan kita. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum walafu minkum ila liqa fi mau'idin qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqihana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bita'alumi, tawassalna bita'limi, antarzuqana wasi'a wa antarzuqa amana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita 2 minggu lagi ya di sini ya. UAS tanggal 20.